iPhone SE 2020, siapa yang masih pengen iPhone SE 2020 di 2025 ini? Ya, ini adalah salah satu iPhone yang menurut saya banyak peminatnya karena ukurannya kecil, ukurannya compact, tapi di dalamnya pakai chip Bionic A13 yang merupakan prosesor kelas flagship di zamannya. Nah, di sini saya sekedar ingin share apakah iPhone SE 2020 ini masih enak dipakai untuk ngegame, terutama ini karena layarnya emang 4,7 in aja, nggak besar-besar amat. Oke, game pertama yang saya coba adalah Mobile Legends. Saya pikir semua orang itu main Mobile Legends ya di HP-nya ya. Game ini bisa dimainkan dengan frame rate super, kemudian grafisnya itu di ultra. Selama saya main game ini di iPhone SE 2020, saya tidak menemukan kendala berarti. Dan walaupun memang ini harusnya secara teori bisa 90 fps, tapi yang jelas ini sudah di atas 60 fps karena ini tampilannya itu cukup smooth seperti itu. Dan saya juga nggak mendapati kayak frame drop ataupun gangguan-gangguan lainnya ketika saya main game Mobile Legends di iPhone SE 2020 ini. Mungkin dari kalian ada yang penasaran dan bertanya-tanya karena layarnya ini cuman 4,7 in. Memang tampilan UI dari Mobile Legends ini terkesan kayak mepet-mepet gitu, tapi ketika saya main game ini saya nggak pernah yang namanya salah pencet seperti itu. Memang ada beberapa game yang membuat saya salah pencet, nanti saya akan ceritakan dan saya akan coba juga. Tapi untuk main Mobile Legends secara UI-nya ini aman-aman aja, saya tidak merasakan salah pencet seperti itu. Jadi ya, saya masih tetap enjoy main Mobile Legends di ponsel ini ya. Kalau kalian sudah terbiasa main Mobile Legends di ponsel-ponsel yang layarnya gede, mungkin main Mobile Legends di sini itu gimana ya, agak nggak enak seperti itu. Tapi karena saya dulunya pakai iPhone SE 2020 ini, kemudian pindah ke ponsel yang lebih besar, jadi saya masih enjoy aja dan semuanya itu masih kelihatan dengan normal. Pokoknya nggak ada masalah lah dengan layar kecilnya ini. Mungil dan kecil itu merupakan salah satu kelebihan tersendiri dari iPhone SE 2020 ini. Oke, kita lanjut ke game kedua. Game kedua yang saya mainkan di ponsel ini adalah PUBG. Untuk PUBG ini bisa dimainkan dengan settingan seperti ini. Ya, dengan settingan seperti ini saya rasa di PUBG itu juga nggak ada masalah. Saya masih enjoy aja main PUBG di iPhone SE 2020. Tapi ini saya nggak bisa memastikan ya ini apakah 60 fps atau enggak. Tapi ini rasanya kayaknya di atas 30 fps ya. Pokoknya tampilan frame rate-nya ini sudah cukup smooth, walaupun memang saya nggak yakin juga bisa 60 fps. Tapi ini sudah oke lah menurut saya. Dan selama saya main game PUBG ini, saya juga tidak mendapatkan masalah-masalah berarti seperti misalnya frame drop ataupun lag atau lain sebagainya seperti itu. Dan untuk masalah UI di PUBG ini memang terlihat kecil ya seperti game sebelumnya. Tapi saya masih bisa memainkan game ini dengan cukup nyaman dan nggak pernah yang namanya salah pencet. Oh ya, untuk suhunya sendiri saya pikir normal ya, karena saya lupa untuk ngukur suhunya pakai termometer. Jadi ketika saya main Mobile Legends ataupun saya main PUBG ini, suhunya ya kurang lebih sama dan anget-anget aja, nggak panas banget, nggak adem banget juga, tapi ya cenderung ya seperti ponsel pada umumnya yang dipakai main game. Itu aja sih, pokoknya nggak ada anomali-anomali yang aneh dari persuhu-suhuan itu. Oke, lanjut ke game ketiga. Game ketiga adalah Free Fire Max. Game ini juga saya bisa mainkan di ponsel iPhone SE 2020 ini dengan settingan seperti ini. Dan saya cenderung juga bisa memainkan game ini dengan lancar, nggak ada frame drop ataupun lag ataupun lain sebagainya seperti itu. Nah, di game ini saya itu terkadang salah pencet. Bukan salah pencet sih lebih tepatnya, tapi kepencet tombol lain ketika saya ingin nembak seperti itu. Mungkin ini karena UI-nya itu terlalu mepet atau mungkin jempol saya yang terlalu gede, entahlah. Tapi di dua game sebelumnya itu saya nggak mendapati hal-hal tersebut. Namun di Free Fire ini entah kenapa saya terkadang mendapati salah pencet ketika saya main game ini. Ya nggak terlalu parah sih sebenarnya, tapi ya terkadang kesel juga sih kalau salah pencet seperti itu. Tapi overall saya juga masih bisa menikmati game ini di ponsel iPhone SE 2020. Kecuali memang untuk UI-nya karena layarnya kecil, jadi saya terkadang itu suka kepencet item atau tombol-tombol yang lain seperti itu. Itu aja sih kendalanya ketika saya main Free Fire di ponsel ini.
Oke, lanjut ke game selanjutnya. Saya di sini mainin COD Mobile. Ya, game ini juga bisa berjalan dengan settingan kurang lebih seperti ini. Dan game ini cenderung mulus juga ya sepengamatan saya. Walaupun memang saya tidak punya FPS counter untuk memastikan, tapi ini mungkin nggak sampai 60 FPS, tapi memang di atas 30 FPS. Yang penting ini sudah smooth-smooth aja dengan settingan seperti ini. Dan di sini untungnya saya juga nggak menemukan masalah seperti kepencet tombol-tombol lainnya seperti itu, seperti di game Free Fire. Walaupun memang untuk tampilan UI-nya itu kurang lebih sama ya, dia terlalu mepet-mepet karena memang layarnya kecil juga. Tapi overall saya masih bisa main game ini dengan nyaman, kemudian nggak ada salah-salah pencet seperti itu. Dan saya cukup menikmati main game COD Mobile ini di ponsel iPhone SE 2020 ini. Dan semuanya nggak ada masalah, nggak ada frame drop, nggak ada lag seperti itu. Semuanya oke-oke aja. Nah, kemudian game selanjutnya yang saya mainkan di ponsel ini adalah Delta Force. Ya, game ini juga genrenya masih tembak-tembakan atau first person shooter seperti itu. Nah, di sini saya bisa mainkan dengan settingan kurang lebih seperti ini dan masih bisa berjalan dengan cukup mulus. Nah, di sini saya juga ngerasa kadang saya salah pencet tombol, bukan salah pencet sih, kepencet tombol lainnya ketika saya mainin game Delta Force ini. Ya mungkin itu disebabkan karena memang layarnya kecil, kemudian item-itemnya ini ya nggak terlalu banyak juga sih. Normal-normal aja seperti game tembak-tembakan lainnya. Tapi memang ini tombolnya itu kayak terlalu kecil dan terlalu mepet-mepet seperti itu. Jadi terkadang saya salah pencet. Tapi sekali lagi salah pencet di game ini dan di game Free Fire itu nggak parah. Tapi memang kadang kalau itu terjadi itu membuat sebel aja ketika saya mainin game ini. Tapi saya pikir itulah salah satu kekurangan dari ponsel ini, yaitu layarnya yang kecil. Mungkin itu bisa menjadi kelebihan tersendiri untuk orang-orang yang suka pakai ponsel dengan layar kecil, tapi ketika kalian main game untuk game-game tertentu, mungkin itu akan nggak terlalu nyaman ya dengan layar sekecil ini. Nah, 5 game itu aja yang saya coba di ponsel ini. Saya nggak bisa nyobain game-game yang demanding seperti Genshin Impact, Honkai Star Rail. Tapi saya pernah membuat video tersebut dan kalian bisa ubek-ubek aja di YouTube saya. Kalau kalian main game-game yang demanding seperti itu, rata-rata settingannya adalah settingan rendah, walaupun memang masih bisa disetting ke 60 fps. Ya mungkin ini aja yang saya mau share dari pengalaman saya main game di iPhone SE 2020. Overall, semua game ini masih bisa berjalan dengan lancar, karena memang dia menggunakan chipset yang bisa dikatakan X-Flagship A13 Bionic yang juga dipakai di iPhone 11 dan 11 Pro Max.